Channel Valentino Jebret kembali produktif untuk kalian semua yang memberikan gue semangat untuk konsisten. Tapi memang kadang-kadang menyedihkan ya. Ada yang gue lihat no views gitu. Karena kalau belum 1000 itu gak ada viewsnya. Bayangin 230.000 subscribers tapi gak ada yang lihat. Kesian banget ya. Mungkin gak muncul di notifikasi kalian kalau gue udah upload. Atau Dwi males nih ngedit teaser iklannya ya. Karena udah 3 tambah 1 konten gue, tapi si Dwi kagak buat teaser-teasernya. Anyway, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap rajin ya. Jadi gue kemarin waktu DPI nggak bisa datang juga ke studio karena ada kegiatan lain. Dan gue lihat di situ ada Adiani, ada Justin, ada Haryo dan ada Nesa. Judulnya Abrar bilang sama si Gary, Manchester United dan Chelsea berbagi, Arsenal kalah, Liverpool dan Barcelona ngeri ya. Kurang lebih itu gambaran judulnya. Dan terima kasih kalian semua yang menyaksikan kemarin. Dan saat ini syuting ini udah sekitar 159.000 viewers ya. Jadi perbanyak lagi, kita pengen satu tayangan itu 1 juta lah ya, supaya kita bisa nggak minus gitu. Kalaupun tidak ada sponsor tidak minus gitu, untuk bisa membawa kapal Jebret Media ini terus berlayar ya. Oke, kalau dari sisi gua kadang-kadang gini ya, kadang-kadang dalam satu season ada week-week tertentu yang memang tim-tim gede tuh hasilnya bisa barengan gitu. Kok bisa pas si ini kalah dia kalah juga gitu. Misalnya City kalah, Arsenal kalah juga. Apa kemarin Arsenal duluan tuh ya. Pokoknya yang ini kalah juga. Terus kalau kita berada di tim yang kita jagoin itu, misalnya kita Arsenal, pasti kita berharap tuh, nah City mudah-mudahan kepleset juga nih. Habis ini Liverpool mudah-mudahan kepleset juga. Chelsea sama United mudah-mudahan seri aja tuh, daripada dua-duanya salah satu ntar ada yang menang. Nah gue biasanya sering berada dalam posisi yang timnya ikut kalah juga. Jadi apakah ikut kalah padahal kompetitornya kalah, kita kalah juga, jadi gak ada artinya apa-apa. Atau tim gue kalah duluan Liverpool, berharap tim yang lain akhirnya kalah juga gitu. Nah ini tumben-tumbenan nih kemarin. Kemarin tumben-tumbenan gue ada dalam posisi yang si tim yang Arsenal kalah, terus City-nya kalah, Liverpoolnya menang. Terus bener lagi United sama Chelsea-nya gak ada yang menang. Walaupun gue berharap Chelsea yang menang sih, biar Unitednya aja yang kalah. Tapi gak juga, karena masih Van Nistelrooy. Jadi seri aja udah gak apa-apa lah gitu. Ditambah lagi bisa-bisanya Spurs bantai Aston Villa ya. Padahal Aston Villa juga lagi bagus-bagus ya. Dan Nottingham Forest yang ngalahin satu-satunya kekalahan Liverpool saat ini di kandang sendiri lagi. Gila juga ngalahin West Ham ya. Ya kan? Gede kan angkanya tuh. Lumayan jauh tuh selisihnya kan, 3-1 atau 4-1 itu Nottingham Forest. Dan Arne Slot bilang, gue masih gak habis pikir kenapa kita bisa kalah sama Forest. Tapi ternyata lawan yang ngalahin kita ada di peringkat 3. Berarti memang 3-0 kan. Jangan ngeledek, gue gini-gini ngikutin live score ya. Emang pertandingan kalau udah malam sulit lah gitu. Makanya kan ada yang langsung, Bang Valen mah ciri-cirinya pandit-pandit yang cuman baca live score. Lu gua kasih tahu ya. Zaman gua nonton 2:30 pagi ditemenin anjing ngaung-ngaung karena setan banyak di rumah gua. Ya itu gua udah dari tahun 80-an. Jadi kadang ada masa kita di mana udahlah sambil tunggu hasil aja gitu loh. Jadi jangan ngajarin gua. Lu mungkin memang lagi seneng-senengnya nonton bola. 2:30 sampai dulu gua jabanin itu. Anjing dari sana. Wah, saut-sautan anjing. Gue nonton sama setan itu, yakin gue dulu waktu di Serengseng Sawah rumah gue. Atau yang kedua, kadang kita punya jinx. Kalau gue nonton Liverpool malah kalah nih gitu. Kadang-kadang ya. Jadi ya udahlah, lu mau nonton live score kek, lu mau nonton pertandingannya, mau lihat highlights, mau lihat mini match. Ya, yang penting kita tetap ngikutin ya. Nah, anyway, itu hal yang jarang terjadi gitu, karena tim gue bisa menang di tengah yang lainnya kepleset gitu. Apalagi zaman dulu ya kalau gue itu masih main tebak-tebakan, itu kan kadang-kadang satunya kepleset semua tuh. Ada tuh zaman dulu ya, istilahnya main atas, main bawah. Drag
drop semua. Kadang ya ada yang bagus semua gitu kan. Nah itu zaman dulu, sekarang udah nggak lagi ya. Tapi melihat dari apa sih yang mau lo omongin Len gitu poinnya. Poinnya adalah bahwa masing-masing tim dan di Liga Inggris ini menurut gua ini memang semakin kompetitif ya. Jadi lu nggak pernah nyangka once Aston Villa lagi oke kayak tahun musim lalu, ternyata di musim ini ya masih tetap disegani gitu walaupun sama Spurs lagi kalah seperti itu ya. Ataupun juga misalnya konsistensi dari Arsenal, City dan Liverpool. Ya ternyata memang itu sudah sekuat itu sekarang. Sementara bagaimana dengan United, Chelsea yang masih struggling itu sekarang. Jadi memang benar-benar perlu satu terobosan, perlu satu proses dan konsistensi menurut gue. Kita lihat dari Arsenal. Arsenal lawan Newcastle ya. Itu kan menit awal sebenarnya kebobolannya. Tapi kalau lo lihat setelah itu, Gordon ini nggak ada yang jaga si Gordon. Namanya Gordon bukan? Padahal Gordon ini ya elah cuma dari sebelah kanan sat umpan sama si siapa yang golin tuh? Isa. Ya kan? Terus berapa kali peluang loh. Dan terbukti Arsenal nggak terlalu gigit juga gitu. Jadi kalaupun kita lihat ya Newcastle memang mampu untuk bisa apaan sih nih dari tadi bunyi Gojek mulu. Arsenal memang udah kagok sebelumnya seri lawan Liverpool kan? Seri lawan Liverpool kalah sama Newcastle ya. Jadi ini satu peringatan bagi Arteta. Justin bilang apa kemarin? Suruh pergi siapa? Siapa itu Mark Edu? Kenapa Mark Edu disuruh pergi? Edu kan pergi tuh bang, dia ini mengundurkan diri. Edu Gaspar. Oh yang ininya. Oh bukan sporting directornya yang pergi. Iya si Edu itu. Oh itu Edu. Ya. Oh jadi dia suruh Arteta juga pergi. Ya itu makanya itu pendapat Justin ya. Tapi ya we never know bagaimana at the end of the season gitu kan. Tapi memang ini menjadi warning bagi Arsenal kalau mereka nggak segera overcome ya. Karena biasanya malah kan sampai dengan Desember ini mereka biasanya kuat kan dan stabil. Kemudian singkat aja ke City. City habis kalah di Carabao kan. Habis kalah di Carabao lawannya. Dia lawan Carabao kalah sama Tottenham ya. Kalah sama Tottenham. Itu juga kalau lo lihat Tottenham lebih banyak lagi lo peluangnya. Jadi walaupun akhirnya dia golin 2-1 kan, tapi Tottenham juga masih banyak peluang gitu. Tapi mungkin Carabao pemain-pemainnya juga gua nggak kenal nama-namanya tuh. Tapi begitu kemarin lawan Bournemouth ya, lawan Bournemouth kalah lagi. Dan Bournemouth gue baca dalam analisanya memang deserve to get 3 points. Dan gue lihat highlights dan juga mini matchnya betul. Di hari kemarin Bournemouth bermain dengan padu dengan baik. Lagi-lagi ya ini berarti tanpa ada Rodri, tanpa ada De Bruyne, tidak ada pasokan untuk Haaland. Kalau kemarin Phil Foden naik, Jack Grealish-nya turun, Jack Grealish naik, Phil Foden turun. Sekarang kayaknya lagi sama-sama nggak oke. Terus Gundogan oke, tapi ya belum bisa memberikan satu game changer. Sama si Kovacic juga sama. Yang ada kan kemarin golnya malah si backnya kan, Guardiol kan, ya kan. Jadi gue nggak tahu ini warning apa enggak, tapi bagi gue yang lebih warning adalah Arsenal. Karena kalau City, kita bicara City sering begitu sebelum bulan Januari. Nanti begitu bulan Januari pemain-pemainnya balik lagi biasanya konsisten untuk nggak pernah kalah tuh. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai menurut gue. Sementara Chelsea dan United ya benar-benar memang ada dalam level yang sama sekarang. Belum bisa ke 3 tim yang tadi gue sebut. Nah, yang menjadi inti dari omongan gue sekarang adalah bahwa Arne Slot juga Barcelona menang lagi sama Espanyol ya, Hansi Flick. Mereka ini memang benar-benar menurut gue adalah tipe pelatih pekerja ya. Kita sudah menjalani season ini sampai bulan November dan kita tidak pernah mendengar terlalu banyak berita tentang 2 pelatih ini yang mengkhususkan tentang komentar-komentarnya di press conference, saywar-saywarnya kepada pelatih lain, drama-dramanya dengan pemain, kemudian juga
kepopuleran dari mereka berdua, kita jarang melihat itu. Berbeda dengan era misalnya Mourinho, the special one, dia sangat bombastis dengan keangkuhannya tapi prestasinya. Jurgen Klopp dengan the ordinary one ya. Orang yang biasa tapi sangat kekeluargaan dan kemudian sangat dicintai oleh publik maupun juga pemainnya. Jadi sosok yang juga berkarisma, sering diomongin juga. Guardiola dengan kejeniusannya merubah taktikal sepak bola dan lain sebagainya. Ancelotti dengan ketidak variasian taktiknya tapi selon banget dan kemudian sering banget jadi juara dan lain sebagainya. Hansi Flick dan Arne Slot menurut gua makhluk yang berbeda di antara yang lain itu. Nggak tahu karena memang ini baru awal musim atau bagaimana, tetapi keberbedaan dua makhluk pelatih ini menurut gue itulah yang menjadi kunci kok bisa-bisanya ditinggal sama Klopp yang begitu dicintai tanpa banyak ada pemain baru, kok bisa langsung nyetel Arne Slot. Kok bisa-bisanya Hansi Flick yang dianggap sebelumnya juga gagal ketika di Jerman dengan kesuksesan sebelumnya di Munchen, melanjutkan Xavi yang begitu populer di kalangan pendukung Barcelona secara pemain dan berhasil bawa sekali juara La Liga kemarin. Selesainya juga tidak enak dengan manajemen Barcelona. Pemainnya juga yang ditaruh, yang disisakan adalah pemain-pemain yang ada, walaupun itu banyak sekali pemain La Masia yang berprestasi tetapi tidak menambah banyak pemain baru kecuali Olmo ya namanya. Kok bisa-bisanya juga nyetel. Walaupun perbedaannya adalah Barcelona bermain tetap dengan lebih indah dilihat dan meraih kemenangan daripada Liverpool menurut gua. Komen tetap aja ada yang bilang bahwa ya iyalah yang ditinggalin itu udah pemain-pemain siap untuk dilanjutin gitu. Tapi menurut gua nggak segampang itu guys. Satu, ini bukan gerbongnya pelatih-pelatih ini. Mereka pasti punya pemain-pemain yang diandelin, yang diharapin. Inilah yang menurut gue perbedaannya dengan Guardiola dan Arteta. Ketika Guardiola dan Arteta ditinggalin pemain-pemain yang ada aja, belum tentu mereka bisa berprestasi seperti sekarang. Betul, ketika akhirnya pemain yang dipilih itu akhirnya menjamin, terutama Guardiola ya, menjamin membawa prestasi. Termasuk pemain yang dipilih Arteta. Bagi gua sosok Arsenal bisa sampai peringkat 2 dan hampir juara terus. Bagi gua itu juga ada keberhasilan. Mungkin lo berbeda pendapat sama gua. Tetapi belum tentu ketika pemain-pemain yang mereka. Tapi ada juga pelatih yang udah beli pemain-pemain sesuai keinginan dia, tapi nggak berhasil. Erik ten Hag misalnya. Siapa lagi ya nama pelatih? Udah itu doang. Banyak. Chelsea juga paling sering kayak begitu. Tapi enggak ya, Chelsea katanya itu pilihannya bosnya ya. Pilihan bosnya. Tapi itu maksud gue, pelatih ada yang bagus banget ketika dia memang sudah membawa gerbongnya. Tapi ada juga pelatih yang udah bawa gerbongnya tapi gak bagus. Nah, makhluk ini berbeda yang dua ini. Kagak bawa gerbongnya tapi memanfaatkan yang ada kok bisa maksimal. Artinya mereka benar-benar fokus pekerjaannya untuk menggali potensi pemain yang ada. Dari stok yang gue punya, ya udah ini aja yang harus gue maksimalkan. Dan ini menurut gue kemenangan dari Michael Edwards di manajemennya Liverpool sama si John Henry. Ya, pelit. Tapi lagi-lagi dengan pemilihan yang tepat dia bisa berprestasi begini loh. Termasuk juga Hansi Flick, si bosnya siapa sekarang? Laporta ya. Joan Laporta ya. Barcelona siapa sih? Laporta, lawyer itu. Jadi merasa bahwa ya keputusan gue buang Xavi atau Xavi jadi mundur ya benar gitu. Ya kan, karena toh ini berhasil. Nah, kalau gue melihat bukan dari sisi hanya stok pemain yang ada, tapi menurut gue leadership dari pelatih ini yang keren. Dan orientasi bagaimana hasil ditetapkan oleh kedua pelatih ini, bagi gue itu adalah satu impresi yang paling pas untuk seorang pelatih bisa diterima di sebuah klub. Karena sekarang selalu bahasanya adalah perlu berapa waktu adaptasi.
Nah sekarang lu bayangkan romantisme melankolis kepada Xavi dan kepada Klopp sekarang udah kayak nggak menjadi satu cerita yang bisa buat dibanding-bandingin gitu. Pendukung Barcelona sama pendukung Liverpool. Makanya kayak gua Darius lagi senang nih pendukung Barcelona, pendukung Liverpool. Dia lagi senang-senangnya dan kalau gue sih forget about how they play, but the most important thing is how is the result. Dan sekarang resultnya kita ada di pucuk. Barcelona juga ada di pucuk ya. Ada di pucuk. Gue tutup dengan Amorim. Jadi menurut gue Amorim sekarang ada di posisi ketika dia tidak diizinkan melatih di musim yang baru tetapi harus sekarang. Amorim harus bisa seperti Slot dan juga Hansi Flick untuk harus lebih banyak bekerja, harus lebih banyak memperdalam hubungannya dengan pemain-pemainnya dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk keluar. Setelah selama ini menurut gue United bukan kekurangan talenta, tetapi kekurangan pemimpin yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari pemainnya. Orang mungkin akan bilang ya dia egois, kota besar, follower besar, gaji besar ya susah diatur. Itulah pentingnya pelatih, manajer yang bisa membuat mereka tunduk pada otoritas pelatih dan mengeluarkan semua potensinya, mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk pelatih dan untuk batch yang ada di klubnya itu. Jadi itu menurut gue yang harus segera diadaptasi oleh Amorim. Urusan di musim depan dia akan disetujui belanja pemain baru, maka dia harus bisa punya look up to-nya ke Guardiola gitu. Karena kalau ke Klopp menurut gue dia juga seperti Slot ya. Dia tidak pernah bisa leluasa belanja karena memang Henry ini pelit sekali gitu. Jadi patokannya bisa ke Guardiola atau ya ke Arteta, tapi menurut gue lebih ke Guardiola. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Ya udah, setelah nanti bulan November kita akan lihat bagaimana. Tetapi kita ntar harus kasih nama nih. Sosok kayak Hansi Flick dan Arne Slot ini the apawan gitu ya nanti ya. Karena ini nggak di luar dugaan kita. Sampai bulan November seperti ini mereka bisa mempertahankan timnya dengan hasil yang sangat bagus. Tidak ada banyak drama, nggak ada kita dengar di ruang ganti banyak yang ribut, tidak ada kita dengar yang dicadangin atau yang diganti kemudian membuat masalah. Kemudian juga mereka tidak caper di depan media, mereka nggak sibuk untuk membuat banyak berita tentang timnya dari komentar-komentar mereka berdua. Dan kesamaan inilah yang gue lihat ada di tim dari Liverpool dan juga Barcelona. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Selamat untuk pimpinan klasemen sementara Liverpool, selamat untuk Hansi Flick dengan Barcelonanya, dan selamat untuk menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih serta telah berubahnya TKN menjadi apa? Pokoknya kemarin sudah berubah. Dan selamat untuk Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga dengan potensi aset masyarakat yang ada, sumber daya yang ada, kemampuan yang ada, bangsa Indonesia bisa dibawa menjadi bangsa yang jauh lebih besar, lebih produktif, dan kita semua bisa sebagai masyarakat lebih sejahtera, hidup dan bekerja, belajar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Sampai ketemu di episode berikutnya.